Halo, kembali lagi dengan aku Bagus. Ini adalah video yang ketiga. Kali ini aku ingin membahas topik tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, dari topik ini aku akan kaitkan dengan pasar tradisional dan pasar modern. Kenapa? Karena ya kembali lagi video ini pasti berkaitan dengan tugas dan tugas yang waktu lalu aku observasi tentang pasar tradisional dan pasar modern. Dan ini aku akan kaitkan dengan topik yang akan aku bahas. Oke, jadi pasar persaingan sempurna itu seperti apa sih? Pasar persaingan sempurna itu adalah sebuah pasar yang memiliki produsen yang banyak dan konsumen yang banyak. Oke, nanti aku akan jelaskan. Jadi ini aku bacakan secara teorinya dulu, oke ya. Lalu karakteristiknya apa? Kalau mereka ini tidak bisa menentukan harga produsennya. Yang menentukan harga itu sudah dari pasarnya. Jadi pertama, harga itu sudah ditentukan oleh pasar. Yang kedua, semua produsen itu memproduksi satu produk yang bersifat homogen. Oke, sekali lagi nanti aku akan jelaskan contoh-contohnya. Lalu yang ketiga, mereka mau keluar masuk itu bebas. Jadi ketika aku penjual ya, aku adalah produsen, aku udah mau keluar dari pasar tersebut karena aku tidak mampu mencukupi misalnya, atau aku bangkrut gitu kan, ya udah bebas, siapapun boleh masuk ke pasar tersebut untuk menggantikan posisiku. Oke, contoh yang akan aku bawakan yaitu waktu lalu aku sempat observasi di sebuah pasar yang dekat di rumahku, yaitu pasar Bronggalan di Surabaya. Jadi pasar ini memiliki memiliki banyak penjual ayam. Jadi ada penjual ayam A, B, C, sampingnya itu, terus di depannya ada selanjutnya D dan sebagainya gitu. Lah, itu sudah menunjukkan pertama, yaitu produsennya memproduksi satu produk, yaitu homogen. Jadi banyak penjualnya kan, dan dia disuplai oleh banyaknya produsen. Lalu harganya ditentukan oleh pasar. Loh, kok bisa? Aku tanya nih ke penjual satu, Bu, harga sekilo berapa? 30.000. Yang satunya, berapa Bu? 30.000. Yang satu 30.000. Semuanya jual 30.000. Gak ada yang jual 32.000 atau sebagainya. Nah, karena harganya sudah ditentukan pasar. Dan kenapa itu terjadi? Karena tidak ada pembanding. Tidak ada pembanding antara setiap produknya. Produknya sama semua kok. Ayamnya ya warnanya sama semua gitu kan. Kecuali ya kalau ayam tiren ya pasti udah kelihatan, pasti harganya lebih murah dan bahkan ya nggak dijual ya. Sorry, ini beda. Lari dari topik. Oke, kembali lagi. Jadi kalau misalnya tidak ada pembeda sama sekali, sehingga harganya sudah ditentukan oleh pasar. Nah, kalau misalnya ada 6 produsen yang mensuplai 6 penjual tadi, satunya keluar, otomatis ada kebutuhan atau ada kuantitas yang dibutuhkan oleh konsumen itu tidak tercukupi. Maksudnya seperti apa nih? Oke, kita tahu ayam sebagai produk kebutuhan pokok kita, ya kan? Di seluruh dunia ayam itu sebagai, ya kita akan selalu konsumsi, ya kan? Nah, kalau misalnya ini banyak permintaan, lalu produsen ini harus selalu bisa mencukupi kebutuhan konsumen. Nah, kalau misalnya salah satu ini hilang, ya otomatis ada ketimpangan. Nah, sehingga di situ keuntungannya bisa masuk dan keluar secara bebas untuk menggantikan, atau bisa ya mau tadi 6, dari 6 ya bisa ketambah lagi 8 untuk 6 penjual, dan akhirnya berkembang dan akhirnya bisa mencukupi kebutuhan konsumen. Intinya seperti itu. Nah, itu terjadi. Jadi karakteristik itu ada di pasar tradisional. Pasar persaingan sempurna sudah kelihatannya. Untuk hal yang lainnya juga ada daging, ya kan, itu juga banyak yang jual daging. Kalau kita lihat di pasar itu banyak sekali penjualnya. Penjual sayur nggak cuma satu tapi banyak, penjual daging ayam banyak, penjual ikan banyak, gitu kan. Itulah bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna.
Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3. Ada oligopoli, ada monopoli, dan ada monopolistik. Oke. Kalau oligopoli itu produsennya sedikit dan dia bisa menentukan harga. Nah, biasanya di situ tuh akan ada peperangan harga. Biasanya akan ada peperangan harga dan produknya itu bisa juga homogen tapi juga bisa heterogen sih. Bisa juga itu. Nah, lalu yang kedua monopoli. Kalau yang monopoli ini ya kita tahu lah, yang monopoli berarti kan cuma satu. Berarti dia yang memegang keadaan itu. Jadi dia tidak punya pesaing. Dia bisa menentukan harga sebebas mungkin. Nah, yang kejelekannya yaitu kita dikontrol harganya, ya kan, karena ya udah kamu butuh produkku kan, tidak ada yang jualan kan, ya udah kamu ikuti aturanku, ikuti hargaku. Itu jeleknya di situ. Lalu kalau monopolistik itu kalau monopolistik ini karakteristiknya ini itu terdapat di pasar retail yang aku observasi, yaitu Alfamidi. Jadi Alfamidi ini dia kan menjual banyak produk nih. Contohnya seperti beras, ya kan. Beras kan ada mereknya A, B, C dan sebagainya. Lalu gula, ya kan. Kalau gula harganya juga banyak. Nah, itu harganya berbeda-beda. Kecap harganya berbeda-beda. Lah, karakteristiknya monopolistik itu banyak sekali produsennya, harganya juga bisa yang mengatur mereka, seperti itu. Kalau monopolistik seperti itu ya. Lalu monopolistik ini juga dia memiliki pembeda. Nah, pembeda ini maksudnya seperti apa sih? Contohnya tadi aku sudah sebut kecap ya. Kecap A, B, C dan sebagainya. Lah, kecap A itu kan memiliki, kenapa harga kecap A dengan B ini beda? Yang harga di ini ya Alfamidi ya. Kenapa kok harganya beda? Apa yang membuat itu beda? Karena mungkin ya secara kualitas. Sebenarnya kalau kualitas sih harusnya sama aja ya. Rasa juga masalah rasa pasti beda. Rasa itu beda dan itu menjadi sebuah hal yang pembeda antara setiap produknya. Nah, itu karakteristik monopolistik. Monopolistik ini ternyata ada di pasar modern. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita ngambil contoh lagi ya, kok cuma kecap, minyak. Nah, minyak tadi itu, kalau minyak ini kan juga bisa ada pembedanya. Pembedanya apa? Semuanya bisa digoreng. Masalah rasa, tidak ada rasa kok, kita tidak bisa ngerasain rasa. Apa yang menjadi diferensiasinya itu apa? Tidak ada. Diferensiasinya ini adalah merek. Semakin bener nggak? Iya nggak sih? Kalau mereknya semakin lama, otomatis kita kita dapat emosinya. Oh ya, merek ini udah lama dan kita sudah sudah terpengaruhi dengan merek itu, sehingga kita bisa memilih itu. Value-nya sama, tapi karena ada merek yang lama dan yang sudah kita kenal dan kita sudah mungkin fanatik dengan merek itu, ya udah, itu menjadi sebuah keunggulan. Nah, dan di situ kembali lagi masyarakat bebas untuk memilih pilihannya di pasar Alfamidi ini. Jadi produknya banyak. Benar kan karakteristiknya monopolistik? Maksudnya satu produk ini jenis mereknya itu banyak. Sudah jelas bahwa di monopolistik berarti ada mereknya banyak. Lalu produsennya juga banyak. Sudah kelihatan. Lalu apakah monopolistik ini tidak ada di pasar tradisional? Ada. Kenapa? Kita lihat di pasar tradisional ini kan juga ada toko-toko kelontong kan ya. Lah, toko kelontong ini kan nggak jual sayur, tapi mereka juga jual kecap, juga jual beras dan sebagainya. Lah, di sini ini bisa bersifat sebagai monopolistik ataupun bisa oligopoli. Bisa jadi. Ya, sekali lagi, karena ini video yang mengajak interaksi teman-teman untuk bisa koreksi dan memberikan tanggapan, silakan berikan tanggapan seperti itu. Oke, sekian dari videoku. Mungkin kalau ada salah dan ada masukan, ada tambahan, ada pujian,
bisa kasih like, subscribe, dan komen. Thank you. Bye.